Halo rek, ya opo kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang baru saja rilis di bioskop berjudul Wonka 2023. Film ini merupakan prequel dari film Charlie and Chocolate Factory yang rilis pada tahun 2005. Di film prequelnya kali ini akan berfokus kepada perjalanan seorang pembuat coklat terbaik di dunia, yaitu Willy Wonka, dalam memperkenalkan coklatnya kepada dunia sebelum mempunyai pabrik yang sangat besar. Namun dalam memperkenalkan coklatnya kepada dunia itu tak mudah dan harus terhalang oleh berbagai masalah. Ya wis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus ke seorang pemuda nyentrik bernama Willy Wonka. Wonka sudah menghabiskan waktu selama 7 tahun untuk keliling dunia agar coklat ciptaannya sempurna, dan pada akhirnya sekarang ia sampai di tempat tujuannya, yaitu kota Galeries Gourmet, di mana di sana adalah tempat coklat terbaik yang pernah ada. Tujuan Wonka ke sana tentu saja untuk mewujudkan impiannya menjadi pembuat coklat terkenal di dunia dan juga menjadi pengusaha coklat. Namun baru saja sampai di sana, Wonka harus mendapat beberapa masalah sehingga membuat uang pemberian kaptennya langsung habis hari itu juga. Wonka sempat berada di alun-alun kota Gourmet dan ia ingin menyewa salah satu toko di sana untuk menjual coklatnya. Malam pun tiba disertai turunnya salju. Karena uangnya sudah habis, Wonka berniat untuk tidur di dalam gang sambil menikmati coklat panasnya. Namun seorang pria bernama Bleachers tiba-tiba datang dan memperingatkan Wonka untuk tidak tidur di luar karena ia tidak akan bertahan sampai esok hari karena cuaca yang sangat dingin. Melihat sebuah kesempatan, Bleacher dengan wajah yang mencurigakan berniat menolong Wonka untuk mendapat penginapan dengan biaya murah. Mereka berdua akhirnya sampai di penginapan bernama Scrappit. Wonka disambut dengan hangat di sana dan mendapat penginapan dengan harga yang sangat murah. Namun Wonka harus menandatangani sebuah surat, tapi seorang bocil bernama Noodle memperingatkan Wonka untuk membacanya terlebih dahulu. Dan benar saja, surat persetujuan terlihat sangat mencurigakan. Namun karena Wonka yang polos dan tidak bisa membaca, ia pun menandatangani surat tersebut. Setelah itu, Wonka akhirnya mendapat penginapan dengan harga yang sangat murah. Dan ia berniat untuk menjual coklatnya esok hari agar mendapat banyak uang. Singkat cerita, keesokan harinya, Wonka kembali ke alun-alun untuk menjual coklatnya. Wonka menawarkan coklatnya disertai aksi sulap yang ia gunakan agar pembeli tertarik untuk membelinya. No, you've never had well-made chocolate. Kita a una gran velocidad. Karena aksinya yang unik, ketiga pengusaha besar coklat di sana yang masing-masing bernama Slugsworth, Vickelgruber, dan Broadnose, yang dimana mereka bertiga terlihat tidak suka dengan kehadiran Wonka. Setelah itu mereka bertiga yang tertarik mencoba coklat buatan Wonka, yang ternyata coklat itu sangatlah enak dan mempunyai rasa sangat unik. Namun mereka bertiga malah berbohong jika coklat Wonka tak enak, agar coklat mereka tidak kalah di mata pembeli. Tak lama mereka bertiga pun terbang setelah memakan coklat Wonka yang sudah diberi ramuan agar bisa terbang. Hal itu tentu saja membuat semua orang membeli coklat Wonka yang sangat enak dan merasakan sensasi terbang. Sayangnya tak lama kemudian polisi pun datang karena Wonka dianggap sudah jualan tanpa izin dan membuat kekacauan, sehingga hasil jualan Wonka pada hari itu harus disita oleh polisi. Setelah itu, Wonka pun kembali untuk membayar penginapan dengan uang terakhir yang ia miliki. Namun sayangnya ternyata Wonka sudah kena tipu karena Wonka sudah diperas habis-habisan oleh Scrappit. Karena tak punya uang sebanyak itu, Wonka pun harus dipaksa menjadi tukang cuci baju selama 20 tahun lebih agar hutangnya lunas.
Ternyata tak hanya Wonka yang terlilit hutang di bawah penginapan. Di sana juga ada orang yang terpaksa menjadi tukang cuci. Masing-masing nama mereka ada Abakus si akuntan profesional, Lottie, Benz, dan Larry si komedian. Di dalam tak ada jalan keluar sama sekali karena semua jendela sudah diblokir dan pintu depan dijaga seekor anjing penjaga. Tak buang banyak waktu, Wonka pun diajari untuk mencuci baju yang baik dan benar, tak lupa sambil bernyanyi bersama. Malamnya, Noodle menghampiri Wonka untuk menyiapkan kamarnya, yang ternyata Noodle adalah anak yatim piatu yang ditemukan oleh Scrappy. Namun untuk membayar biaya rawatnya selama ini, Scrappy mematok harga kepada Noodle sangat tinggi. Wonka kemudian menawari Noodle sebuah coklat yang akan ia buat di pabrik coklat portable-nya yang terdapat berbagai bahan langka yang ia butuhkan. Impian Wonka membuat coklat muncul dari saat ia kecil, saat ia dibuatkan coklat oleh ibunya, dan akhirnya ia bertekad untuk menjadi pembuat coklat terbaik di dunia. Namun sayangnya ibunya meninggal terlebih dahulu sebelum Wonka berhasil mewujudkan impiannya. Setelah coklatnya jadi, Noodle sangat menyukai coklatnya. Wonka kemudian ingin Noodle membantunya agar ia bisa keluar untuk menjual coklat, dan hasil keuntungannya akan dibagi dua untuk melunasi hutang mereka. Huh? What is it? Supply? A lifetime supply. Di sisi lain, kepala polisi sebut saja Panjul ternyata merupakan seorang polisi korup. Ia datang ke ruang bawah tanah di bawah katedral yang berisi pastor korup dan penjaga gereja penggila coklat. Ketiga pengusaha coklat tak mau Wonka menjual coklatnya karena takut jika coklat yang mereka jual tidak akan laku lagi. Jadi ketiga pengusaha itu menyogok Panjul agar Wonka tak bisa berjualan coklat lagi. Awalnya Panjul menolak dengan keras meskipun disogok menggunakan coklat yang sangat lezat. Namun pada akhirnya Panjul menerima tawaran itu karena mendapat coklat dengan jumlah yang sangat banyak. Keep your wretched chocolates handy. Oh yeah, well we've got all. Let's give it a big spell. Don't look at your waist. Keesokan harinya, rencana Wonka pun berjalan. Noodle membohongi Scrappy jika Bleacher adalah keturunan bangsawan, sedangkan Wonka membohongi Bleacher jika Scrappy menyukainya dan menyuruh Bleacher untuk memperbaiki penampilannya. Kemudian Wonka juga membuat alat cuci baru yang lebih praktis dengan bantuan anjing penjaga, agar Wonka bisa keluar tanpa membebani teman-temannya. Dengan kecerdasan Wonka, akhirnya Bleacher dan Scrappy saling suka, membuat perhatian mereka teralihkan. Singkat cerita, Wonka berhasil kabur, namun sayangnya coklatnya hilang karena diambil oleh makhluk kerdil berambut hijau. Namun tentu saja Noodle tak percaya dan menganggap jika Wonka memakannya secara tidak sadar. Untuk membuat coklatnya lagi, Wonka memerlukan susu jerapah dan beruntung terdapat satu jerapah di kebun binatang. You find this? I require the milk of a giraffe. Mrs. Scrubber had spotted us. I'd be in the... Malamnya, Noodle memberikan sebuah coklat kepada penjaga kebun binatang, yang dimana coklat itu sudah diisi berbagai ramuan sehingga penjaga tersebut akhirnya pingsan. Namun, saat akan mencari jerapah, Wonka yang tak bisa membaca malah membuka kandang harimau. Tapi beruntung, Noodle dengan cepat menutup pintunya. Akhirnya mereka berdua pun menemukan jerapah betina yang ia butuhkan. Wonka memberi jerapah permen mint dan mengelus-elus jerapah itu, sehingga si jerapah merasa nyaman dan Wonka segera mengambil susunya untuk bahan membuat coklat. Mereka berdua berbincang dan Noodle mengatakan jika ia sangat merindukan orang tuanya. Dan Noodle juga mempunyai kalung dengan huruf N yang entah artinya apa. Tapi nama Noodle sendiri adalah nama dari Scrappy yang melihat tanda N di kalungnya. Mendengar cerita Noodle membuat Wonka merasa iba dan ia pun berjanji akan membuat hidup Noodle berubah menjadi bahagia.
Mereka berdua kemudian bernyanyi bersama hingga tengah malam sampai ke alun-alun. Sayangnya mereka bertemu dengan Panjul. Noodle disuruh pergi sambil membawa susunya, sedangkan Wonka akan menemui si Panjul. Seketika Panjul langsung memasukkan kepala Wonka ke dalam air sambil mengancam Wonka untuk tidak jualan coklat lagi sebelum dirinya menyesal. Wonka kemudian kembali ke penginapan dan teman-temannya sudah menunggu dirinya. Di sana Wonka mengaku jika ia adalah pembuat coklat dan mengaku akan menjadi pengusaha coklat di kota tersebut. Mendengar hal itu, Abacus pun sadar jika Wonka sudah diperingatkan oleh Panjul agar tidak jualan lagi. Di sini Abacus menceritakan yang sebenarnya jika dia dulunya adalah seorang akuntan di perusahaan Slugsworth. Hingga akhirnya Abacus menemukan buku keuangan berisi kelicikan mereka. Ketiga pengusaha tersebut ternyata adalah kartel coklat yang mengurangi kadar coklat di produknya, sedangkan coklat asli yang mereka miliki disimpan di bawah katedral dengan jumlah yang sangat banyak, dijaga oleh orang gereja pecinta coklat dan para polisi korup lainnya. Setelah mengetahui kebenaran itu, Abacus ketahuan dan dipecat oleh Slugsworth. Tentu saja itu adalah halangan yang cukup sulit bagi Wonka untuk mewujudkan impiannya. Malamnya, Noodle dan Wonka membuat rencana agar mereka bisa jualan coklat lagi. Tapi kali ini mereka memerlukan sebuah jalan rahasia agar mereka bisa kabur saat polisi datang. Teman-temannya yang mendengar pun berniat membantu Wonka karena Ben sendiri mempunyai ide untuk kabur lewat saluran air. Terlebih lagi, ia memahami rute saluran air di kota tersebut. I don't care how good his chocolates are. Far be it from me to pour cold skills, but I can talk like... Keesokan harinya, Wonka dengan dibantu teman-temannya mulai menjual coklat buatan Wonka. Banyak orang yang suka dengan coklat Wonka. Dan setiap ada polisi datang, Wonka selalu berhasil kabur melewati saluran air. Panjul sempat mencoba coklat Wonka dan ternyata ia sangat menyukainya. Berhari-hari berjualan, keuntungan coklat Wonka naik secara drastis. Namun meskipun ahli membuat coklat, nyatanya Wonka masih tak bisa membaca. Dan dengan baik hati, Noodle mengajarinya membaca. Di sisi lain, para kartel coklat mengeluh kepada Panjul karena Wonka masih bisa berjualan coklat dengan bebas, sehingga mereka mengalami penurunan profit. Hari demi hari semakin banyak orang yang menyukai coklat Wonka. Namun meski begitu, Panjul yang badannya semakin besar akhirnya tahu jika Wonka kabur melalui saluran air. Malam pun tiba, sesosok misterius tiba-tiba datang ke kamar Wonka untuk mengambil coklat. Namun ternyata Wonka sudah memasak jebakan, dan itu adalah manusia kerdil berambut hijau yang Wonka ceritakan sebelumnya. Pencuri itu mengaku sebagai Oompa-Loompa yang dendam kepada Wonka karena sebelumnya Wonka sudah mencuri biji kokoa di Pulau Oompa-Loompa. Sehingga karena hal itu, Oompa-Loompa pun diusir dan diwajibkan untuk mengambil kembali biji kokoa tersebut. Namun Oompa-Loompa mengganti biji kokoanya dengan mengambil coklat buatan Wonka sebagai gantinya. Oompa-Loompa kemudian mengajak negosiasi, namun karena Wonka yang polos, ia pun tertipu dan Oompa-Loompa berhasil kabur dengan setoples penuh coklat. Keesokan harinya, Wonka menceritakan kejadian semalam kepada teman-temannya, namun seperti biasa tak ada yang percaya sama sekali. Hari ini mereka tak perlu berjualan coklat karena Wonka diberi kejutan sebuah toko yang ia impikan selama ini berhasil disewa menggunakan hasil jualan coklat sebelumnya. Tentu saja hal itu membuat Wonka sangat senang karena impiannya selama ini mulai terwujud secara perlahan.
Malamnya, para kartel coklat akhirnya juga tahu jika Wonka bersama teman-temannya melewati saluran air dan Noodle dianggap sebagai dalang dari rencana tersebut. Panjul kembali disogok untuk mengatasi hal itu, sedangkan badannya sudah mulai besar akibat kebanyakan makan coklat sogokan. Kemudian Slugsworth mendatangi penginapan Scrappy dan memberitahu jika Wonka dan teman-temannya berhasil kabur, serta meminta Scrappy untuk meracuni coklat buatan Wonka. Singkat cerita, toko pun akhirnya dibuka. Toko Wonka sangatlah berbeda dengan toko lainnya, yang dimana membuat para pembeli sangat kagum. Bagaimana tidak, seluruh hiasan yang ada di dalam toko Wonka semuanya terbuat dari coklat dan bisa dimakan oleh para pembeli. Tak lupa teman-teman Wonka turut membantu sebagai pegawai di sana. Enjoy the adventure, feel back when a world of your. Namun sayangnya kebahagiaan itu tak bertahan lama karena para pembeli tiba-tiba keracunan membuat rambutnya tumbuh sangat lebat sehingga para pembeli sangat marah dan mulai merusak toko Wonka sampai terbakar. Malamnya saat sedang merenungi kehancuran tokonya, ketika kartel coklat datang menawarkan Wonka sebuah kesempatan, yaitu Wonka disuruh pergi dari kota ini dan tak boleh membuat coklat lagi. Dengan imbalan, teman-teman Wonka akan dibebaskan dan seluruh hutangnya kepada Scrappy akan lunas. Wonka yang sudah berjanji kepada Noodle jika kehidupannya akan lebih baik pun menerima tawaran tersebut. Pada malam itu juga, Wonka pun diberi tiket ke kutub utara menggunakan kapal. Dan tak lupa, Slugsworth mengucapkan selamat tinggal kepada Wonka dengan cara bersalaman. Ternyata di kapal itu juga ada Oompa-Loompa yang juga ikut karena ia masih harus menagih hutang Wonka yang belum lunas. Oompa-Loompa meminta Wonka untuk melawan para kartel itu. Namun Wonka tak ada pilihan lain demi Noodle. Tak lama kemudian, Wonka menyadari jika tangan Wonka masih tertinggal bekas salaman dari Slugsworth yang mempunyai cincin dengan model yang sama seperti Noodle. Hingga akhirnya, Wonka pun sadar jika Noodle dalam bahaya karena Noodle adalah keturunan bangsawan sama seperti Slugsworth. Namun kapal itu tidak ada orang selain mereka berdua dan ternyata sudah dipasang sebuah bom. Beruntungnya Wonka dan Oompa-Loompa berhasil menyelamatkan diri tepat waktu. Keesokan harinya, semua teman-teman Wonka dibebaskan karena hutangnya lunas kecuali Noodle yang tidak dibebaskan karena Slugsworth sudah meminta Scrappy agar ia terus mengurung Noodle di penginapannya. Kemudian, Noodle yang dikurung dihampiri oleh Wonka yang berhasil kembali untuk menyelamatkannya. Tak sendiri, ia bersama lainnya membuat rencana untuk membuktikan kejahatan ketiga kartel coklat kepada publik. Wonka meyakinkan teman-temannya jika dengan kemampuan mereka masing-masing, mereka akan berhasil mencuri buku keuangan milik Slugsworth sebagai bukti kelicikan mereka selama ini. Singkat cerita, rencana pun dimulai dengan Noodle secara diam-diam memasukkan permen mint ke dalam saku pendeta korup, yaitu Mr. Bean kelihatannya. Di sisi lain, tak lupa Wonka juga mengambil jerapah dari kebun binatang untuk dibawa ke katedral sebagai umpan. Setelah berhasil membuat kerusuhan, si pendeta menghubungi pihak kebun binatang untuk mengambil jerapahnya, yang padahal itu adalah Larry, sehingga Abacus dengan cepat menuju katedral sambil membawa kandang jerapah, yang di dalamnya sudah ada Wonka dan Noodle, yang akan masuk ke dalam bawah tanah. Mereka berdua kemudian berhasil menidurkan satu penjaga menggunakan coklat tidur. Di lain sisi, Slugsworth menyadari keadaan di katedral dari sebuah radio jika terdapat penyusup yang masuk ke bawah tanah. Wonka dan Noodle terus mencari buku keuangan kartel coklat yang disembunyikan, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan buku yang dicari.
Namun sayang ketiga kartel coklat sudah sampai terlebih dahulu, sehingga membuat keadaan mereka berdua pun terpojok. Mereka berdua dipojokkan ke dalam brankas coklat dan berniat ditenggelamkan lautan coklat. Di sini sebuah fakta akhirnya terungkap, jika huruf N di kalung Noodle bukanlah N, melainkan Z, yaitu Zebedee, adik dari Slugsworth. Zebedee menikahi gadis miskin bernama Dorothy, membuat keluarga Slugsworth tak suka. Setelah Zebedee tewas, Dorothy sempat meminta bantuan kepada Slugsworth karena saat itu Noodle sedang sakit parah. Tapi bukannya membantu, Slugsworth malah membuang Noodle di penginapan Scrappit dan mengatakan kepada Dorothy jika Noodle sudah tewas agar semua warisan bisa diberikan kepadanya. Wonka kemudian menitipkan pesan terakhir setoples coklat dan meminta Slugsworth untuk memberikannya kepada Oompa-Loompa, dan kemudian coklat mulai memenuhi brankas tersebut. That's a much better idea. Coklat sudah memenuhi ruangan tersebut dan sudah tak ada harapan lagi bagi mereka berdua untuk selamat. Namun keajaiban tiba-tiba datang karena Oompa-Loompa datang menyelamatkan mereka berdua. Karena bagaimanapun juga Wonka masih ada hutang coklat kepada Oompa-Loompa. Saat ada di luar, sudah banyak polisi yang datang. Wonka dan Noodle yang berhasil selamat segera memberikan buku keuangan kepada polisi. Dan di sana tertera nama Panjul yang terbukti adalah polisi korup. Para kartel coklat yang akan kabur malah terbang karena mereka sebelumnya sudah memakan coklat yang Wonka berikan. Tak lama kemudian, air mancur di sana pun berubah menjadi lautan coklat karena seluruh cadangan coklat milik para kartel sudah dikeluarkan dan dibagikan secara gratis kepada para warga, membuat para kartel coklat mengalami kerugian. Wonka akhirnya senang karena reputasinya kembali membaik. Ia juga senang pada akhirnya ia bisa mengetahui rahasia coklat yang ibunya berikan, yaitu rahasianya pada siapa ia berbagi dengan coklat itu. Setelah itu, Wonka mengajak Noodle pergi ke sebuah perpustakaan untuk bertemu dengan ibunya, yaitu Dorothy. Di sana untuk pertama kalinya Noodle akhirnya bisa bertemu dengan ibunya. Tak lupa Wonka juga memberikan setoples coklat kepada Oompa-Loompa untuk melunasi hutangnya. Namun sebelum pergi, Wonka menawari Oompa-Loompa untuk bekerja sama karena saat ini dia butuh orang sebagai penyicip, karena untuk menjual coklat ke seluruh dunia Wonka memerlukan sebuah pabrik. Wonka kemudian membeli sebuah kastil dan membangun pabriknya sendiri beserta Oompa-Loompa yang akhirnya menyetujui penawaran Wonka untuk bekerja sama. Dan setelah itu, film pun berakhir dengan ending yang membahagiakan. Itulah guys alur cerita film Wonka 2023. Bagaimana, seru bukan? Film yang sangat layak untuk ditonton bersama keluarga di Cinema 22 atau di bioskop terdekat. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik dan saran dan lain-lain, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.